Kenapa saya bisa mengelola uang begitu banyak untuk nyokolahkan banyak orang? Karena berapa anak-anak yang saya didik dari SMP jadi pengusaha, mereka tuh kasih saham kosong Tuhan. Saya beri batas minimum 5%, maksimum 20%. Usaha apa saja sisihkan, ini modalnya Tuhan. Kembalikan kepada Tuhan. Betapa bahagianya dunia kalau para pengusaha Kristen memberikan modalnya kepada Tuhan lagi. Entah 5%, 10% tidak tahu. Nah ini nanti setiap kali tutup buku, hitung keuntungan bagi yang Tuhan punya. Nah saya buka sekarang Ulangan pasal 14. Cepet yuk. Sudah malam. Ulangan 14. Ya. Ulangan pasal 14 ayat yang ke-29 mulai 28. Kita lihat ayat ini. Pada akhir 3 tahun, Ulangan 14:28. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di mana? Di dalam kotamu, bukan di gereja, goblok. Dalam namanya Yesus. Suruh pendeta itu datang kepada saya kalau dia tersinggung dengan khotbah ini. Yang sudah kaya jangan dikasih, saudara. Yang miskin masih banyak, katakan amin. Enak saja pendeta kaya itu minta perpuluhan terus dari jemaat. Apalagi yang suka nilfuni jemaat yang lupa bayar. Itu terlalu betul jemaat itu. Pendeta itu nggak tahu malu pendeta kayak begitu, nilfuni perpuluhannya belum dibayar. Oh, saya akan marah. Di kotamu, saudara, di Bali, berikan kepada orang-orang Bali, katakan amin. Ini yang berhak untuk terima. Terus maka orang Lewi, nomor 1 memang hamba Tuhan, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Dan kedua orang asing, ketiga anak yatim, dan keempat janda yang di dalam tempatmu, bukan di gereja, di tempatmu. Jadi orang-orang asing di luar sana berhak terima perpuluhan juga. Anak yatim, janda berhak terima perpuluhan. Akan datang supaya mereka dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Yahweh Tuhanmu memberkati engkau dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Amin. Maka itu banyak sudah memberi perpuluhan gak diberkati karena salah taruh, bukan kepada pendeta. Maaf saya berkata. Yang sudah punya rumah, punya mobil jangan dikasih terus. Bagi kepada yang lain, tidak berdosa. Kalau saudara diteleponi terus oleh pendetamu, keluar dari gereja itu, cari gereja lain. Karena dia nggak ngurus saudara, ngurus uang saudara saja. Itu jahat di mata Tuhan. Seharusnya negara ini nggak perlu ada orang miskin. Kalau orang-orang Kristen menggunakan haknya, modal Tuhan kembalikan. Mulai hari ini itu. Caranya ngitung bagaimana? Waktu sakit. Jadi kalau waktu masuk rumah sakit, hitung berapa sekian hari. Nah, berarti segitulah kira-kira pengeluaran Tuhan untuk hidupku. Ngeri sekali kalau kita mau kembalikan modal Tuhan. Nggak ada orang susah di negara ini. Karena kalau modal Tuhan kita kembalikan, berarti orang-orang itu berhak untuk menerima. Ayat terakhir, Ulangan 24. Supaya saudara nggak tambah tersinggung kalau saya makin ngomong makin banyak, marah nanti itu. Ulangan 24, saudara. Ini hukum yang luar biasa. Judulnya mulai ayat 6. Apa? Ayo, mulai ayat 6 judulnya apa? Tentang apa? Melindungi sesama manusia. Ini ternyata human right. HAM. Hak asasi manusia itu sudah ditulis Musa ribuan tahun yang lalu. Tentang melindungi sesama manusia, ini human right. Aduh, luar biasa. Nomor 1, saya nggak usah baca semua. Ayat 14. Janganlah engkau, dengar pengusaha-pengusaha, janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ya saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru lapor kepada Yahweh mengenai engkau yang belum bayar itu, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Saya pertama dapat ayat ini saya berkata gini, Tuhan, saya tersinggung. Kenapa? Pendeta nggak punya jalur online ke surga, buruh dapat. Kok nggak ada yang ngamen? Jadi kalau ada kaum buruh, bukan cuma yang Kristen, semua pegawai kerja harian, begitu hari itu nggak dibayar oleh majikannya,
Kalau dia lapor ke surga, yang enggak Kristen pun surga langsung dengar majikannya diurus oleh Tuhan. Wih, hebat sekali. Ribuan tahun sebelum revolusi industri di dunia, ternyata hati Tuhan pada kaum buruh sudah begitu besar. Katakan amin. Indonesia hancur karena buruh ditekan. Lihat anak-anak kita yang sekolah luar negeri, gajinya lebih gede dari bapaknya di Indonesia yang setengah mati. Kalau cuma kerja di restoran, betul enggak? Cuma kerja di pasar, gaji lebih tinggi dari bapaknya di Indonesia. Karena di negara-negara itu menggunakan hukum ini, kaum buruh diperhatikan. Lanjut, ayat 17. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Kembali orang-orang asing. Siapakah orang asing? Terjemahnya seharusnya kaum urban. Inilah orang-orang dari desa yang ke kota cari kerjaan. Kalau sekarang kelompok marginal istilah umumnya. Dan jadi ribuan tahun yang lalu kelompok marginal sudah diperhatikan oleh Tuhan. Hebat sekali. Di kota-kota besar Indonesia numplek-plek orang-orang desa cari penghidupan. Ternyata itu tugas gereja. Saya ulangi, janganlah berapa tadi? 17. Janganlah engkau memperkosa orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Pernah beli tanah janda, kembalikan. Itu dosa, saudara. Hak janda tidak boleh diganggu-gugat. Kalau memang kita sudah pernah beli tanah janda, anaknya kita urus sekarang. Yongki jadi saksi. Waktu itu kami beli tanah janda, tapi saya nggak tahu. Saya nyesel setelah beli. Akhirnya apa? Anaknya saya pintarkan. Sekarang satu jadi tentara. Luar biasa senangnya ibu janda itu. Ini prinsip yang ada. Terus hak janda, hak anak yatim, orang asing jangan diperkosa. Ayat 15. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang. Ini orang pelit kalau membaca ini sakit hati betul ayat ini, saudara. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, marginal, anak yatim, dan janda. Supaya Yahweh Tuhanmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Ayat 20. Apabila maaf ya Pak Teguh, saya cepat-cepat ngomong karena sudah kemalaman. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa. Kalau bahasa Jakarta, jangan kau pelototi. Sekali lagi, dandanya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Hukum Taurat yang digenapi hanya korban penebus dosa. Tapi hak orang lain tetap bagian kita kerjakan. Katakan amin. Inilah modal Tuhan yang kita harus kembalikan untuk orang-orang itu. Enggak ada yang amin. Saya ini orang praktis. Maka itu nggak mau pakai dasi. Apa-apa begini saja. Nah, saya berkata apa? Hanya untuk menyebut 3 orang yang sama. Kenapa harus ulang-ulang? Gandum, zaitun, anggur, kenapa beda-beda? Kenapa nggak diborong aja satu supaya Alkitabnya lebih tipis? Saya bilang begitu. Betul nggak, saudara? Belinya tuh nggak cepat jawab. Saya tanya ini, apa jawaban Papa supaya kamu nggak lupa? Aku sebut tiap jenis panenmu. Luar biasa. Mari besok hari kemerdekaan, malam ini kita merdeka lebih dulu. Amin. Merdeka dari apa? Coba jawab. Lupa dari setan. Kok lupa? Merdeka dari setan-setan itu tadi. Ayat terakhir lagi ke Lukas 16 tadi ayat 12. Coba saudara lihat kalimat terakhir ayat 12. Ada kata penting Lukas 16 ayat 12. Yang terakhir kalimat itu coba saudara baca. Ada bunyi apa di situ? Ayo, bunyi apa? Ya, 16 ayat 12 kata terakhir bunyi apa? Ayo, bacakan. Hartamu yang hartamu apa? Apa saya lupa? Ya, akan diserahkan apa hartamu sendiri kepadamu. Nah, saya tuh mikir, kalau uang yang disebut Tuhan Yesus itu adalah harta, betul tuh, mamon yang tidak dijujurkan uang. Tapi ternyata kalimat terakhir Yesus bilang, kalau kamu nggak pernah jujur dengan mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu apamu? Hartamu yang sesungguhnya. Kalau begitu, uang itu bukan harta yang sesungguhnya. Siapa jawab? Kalau begitu, uang itu bukan harta yang sesungguhnya. Amin.
Karena Yesus berkata, kalau kamu tidak jujur dengan uang yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu hartamu sesungguhnya? Jadi seharusnya pengusaha-pengusaha Kristen mencari yang harta sesungguhnya itu. Kok nggak ada yang ngamen lagi? Kalau lihat TV kok nggak ngantuk ya? Jam segini belum tidur, kalau pulang saya belum tidur, percaya saya. Saudara dengarkan ini. Berarti selama ini kita mengejar harta yang bukan harta sesungguhnya. Itu kepalsuan. Saya tanya pada Yesus, Tuhan Yesus, kenapa sih engkau menyebut uang itu mamon tidak jujur? Ternyata satu-satunya barang yang banyak dipalsu oleh orang adalah uang. Jadi uang itu nggak pernah jujur, dia palsu semua. Seorang teman, kalau saudara punya, mengapa uang ratusan ribu plastik ditarik dari edaran? Saudara begini, ini orang dari BIN yang memberitahu saya. Kalau saudara nanti pulang ke rumah, punya uang ratusan ribu yang plastik, lalu lihat di pojok sebelah kanan ada bulatan, ada gambar Garuda. Nah yang asli itu yang sayapnya itu nggak keluar. Coba periksa yang punya uang ratusan ribu. Jadi kalau sayapnya Garuda itu muncul di bunderannya, itu palsu semua. Lah tiap kali saya lihat uang itu kok nggak ada yang benar, oh palsu semua. Ngeri, saudara, Indonesia uang palsunya itu ngeri sekali. Ya ketemu palsu itu, nah itu uang palsu. Hebat sekali Indonesia ini. Maka itu ditarik cepat karena palsu. Yang plastik ya, yang plastik. Ada yang plastik, coba saya periksa, itu dia. Nah, nih di ujung ini. Nah ini palsu nih Pak, karena keluar itu bintiknya. Bayangkan. Maka itu nggak jujur, barang itu nggak jujur. Betul? Ya, ini yang ini Garuda. Nah itu keluar itu masuk. Makanya ngeri. Kenapa ada toko BIN ini tangkap setelah 5 tahun dia cetak uang palsu? 5 tahun cetak uang palsu. Maka itu saudara, kalau bukan Tuhan sudah bangkrut Indonesia ini saudara. Ngeri sekali. Maka itu mari kita bersahabat dengan Yesus, bukan dengan setan-setan itu. Malam ini pulang, hitung semua modal Tuhan. Betul? Hitung jujur baik-baik. Sudah berapa tahun kita hidup? Misalnya, kalau satu hari kita pakai rupiah 10 juta untuk hidup kita, nggak cukup betul-betul. Betul nggak? Tapi hampirlah 10 juta saja. Umur berapa kita? Kalikan. Kalau kita umur 40 tahun, jadi 40 kali 365. Berapa cepat yang bisa ngitung duit? 40 kali 365 berapa? Yang bisa ngitung duit itu sudah lama sekali ya. Berapa? Ayo berapa ya? 40 kali 365 itu berapa cepat? Aduh, sudah malam ini. Yang nggak bawa handphone, cepat kalkulator. 365 kali 4. Berapa? Berapa? 600 ribu. Tambah 01 toh? 14.900. Oke, kalikan 10 juta. Berapa yang kita pakai untuk hidup kalau kita umur 40 tahun? Kan begitu cara ngitung toh? Berapa? Nah, berapa M hitung sendiri? Nah, sekian miliar yang kita pakai itu baru 40 tahun kalau 10 juta rupiah sehari. Hasilnya apa, saudara? Kalau cuma untuk di sini dan keluarga saja, terlalu pelit kita. Itu cara kita ngitung. Itu dinyanyikan Musa. Ajari kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami berhati yang bijaksana. Mari kita